Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan tahun yang lalu, bumi tidak seperti sekarang. Benua-benua belum terpisah, lautan belum sebesar hari ini. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa tanah yang sedang kamu pijak sekarang dulu adalah bagian dari satu daratan raksasa yang kini tenggelam. Bukan di Samudra Atlantik, bukan pula di Mesir kuno, melainkan di Asia Tenggara. Ya, di wilayah kita sendiri. Nama wilayah itu Sundaland. Sebuah daratan luas, tempat manusia purba tinggal, hewan-hewan besar berkeliaran, dan mungkin sebuah peradaban besar pernah berdiri di atasnya. Namun ribuan tahun yang lalu, semuanya berubah. Laut mulai naik, daratan itu lenyap, sedikit demi sedikit meninggalkan jejak berupa pulau-pulau dari Indonesia, Malaysia, Filipina, hingga Thailand. Dan kini banyak yang bertanya, benarkah Sundaland adalah Atlantis yang hilang? Sebuah benua mitos yang disebut oleh Plato dalam karya-karyanya tentang negeri makmur yang tenggelam karena murka alam. Lalu apakah mitos itu benar? Apakah kita tinggal di atas reruntuhan peradaban besar yang terlupakan? Ataukah ini hanya ilusi geologi yang dibumbui legenda? Inilah kisah tentang tanah yang hilang, tentang fakta dan imajinasi, tentang apa yang mungkin belum sempat ditemukan. Sundaland, daratan yang hilang, dan mungkin Atlantis itu ada di sini. Sekitar 110.000 tahun yang lalu, bumi mulai memasuki fase paling ekstrim dalam sejarah iklimnya, zaman es terakhir. Suhu global turun drastis, lapisan es raksasa terbentuk di kutub, membekukan miliaran kubik air. Laut pun menyusut, permukaannya turun hingga 120 meter. Bagi sebagian tempat, ini adalah bencana, tapi bagi wilayah Asia Tenggara, ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Karena dengan laut yang surut, daratan-daratan yang sebelumnya terpisah kini menyatu menjadi satu benua besar. Nama benua itu Sundaland, hamparan tanah luas yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan bagian barat Filipina. Benua mini yang menjadikan Asia Tenggara saat itu sebagai daratan tunggal, hidup, kaya, dan subur. Hewan-hewan besar menjelajah tanpa batas. Manusia awal membangun kehidupan mereka, berpindah bebas dari satu ujung ke ujung lain. Ekosistem yang kini terpisah oleh laut, dulu bersatu dalam satu rumah besar yang sama. Sundaland bukan hanya daratan, ia adalah panggung awal bagi kisah peradaban dan migrasi manusia yang belum terungkap seluruhnya. Waktu terus berjalan, dan seperti semua hal di alam, tak ada yang abadi. Sekitar 21.000 tahun yang lalu, bumi mulai menghangat, gletser mencair, air yang selama ini puluhan ribu tahun membeku di kutub, kini mengalir kembali ke samudra. Pelan tapi pasti, laut mulai naik, 46 mm per tahun. Angka yang tampak kecil, tapi dalam skala geologi, ini adalah kecepatan luar biasa. Laut Jawa, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dulu adalah padang luas yang kering. Tempat manusia berburu, tempat hewan-hewan besar menjelajah, tapi semuanya berubah. Air laut naik, menenggelamkan dataran sedikit demi sedikit. Sungai-sungai purba berubah menjadi teluk. Bukit dan gunung berubah menjadi pulau-pulau terpisah. Sundaland pun tenggelam. Dari satu benua besar menjadi kepulauan. Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei. Semua adalah sisa-sisa dari daratan purba itu yang kini tercerai oleh air. Sundaland lenyap, tapi bukan hilang sepenuhnya. Jejaknya masih bisa kita lihat hari ini. Di peta, di genetika, dan mungkin di sisa-sisa budaya yang belum kita fahami sepenuhnya. Sundaland bukan sekedar daratan yang tenggelam. Ia meninggalkan bekas, bukan hanya di dasar laut, tetapi juga di hutan, di hewan, di pohon-pohon tua yang masih berdiri hingga kini. Coba lihat peta Indonesia. Sundaland berakhir di Pulau Kalimantan. Lalu ke timur muncul Sulawesi, Lombok, dan Papua. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di barat, gajah, harimau, orang hutan, hewan-hewan khas Asia, penghuni daratan luas. Tapi begitu melintasi laut sempit ke timur, semuanya berubah. Burung kasuari, kanguru pohon, kuskus, hewan-hewan yang tak kita temukan di barat. Kenapa bisa begitu? Jawabannya terletak pada satu garis tipis yang disebut oleh dunia garis Wallace. Garis ini pertama kali ditemukan oleh naturalis asal Inggris, Alfred Russel Wallace, yang mana ia menjelajahi Nusantara pada abad ke-19. Saat meneliti flora dan fauna, ia menyadari di antara Bali dan Lombok ada batas tak kasat mata. Disinilah dunia berubah. Garis Wallace bukan hayalan, ia adalah bukti nyata bahwa wilayah barat dan timur Indonesia tidak pernah terhubung langsung oleh daratan bahkan saat zaman es sekalipun. Karena itu, hewan Asia hanya bisa hidup di barat,
dan hewan australis hanya ada di timur. Mereka terpisah oleh batas ekologi yang terbentuk sejak ribuan tahun lalu. Bukti bahwa Sundaland itu ada dan bahwa ia punya batas geografis alami yang hingga kini masih membentuk kehidupan Nusantara. Sundaland bukan hanya hamparan tanah dan hutan. Ia adalah rumah bagi hewan, bagi ekosistem tropis, dan bagi manusia purba. Penelitian genetika terbaru mengungkap hal mengejutkan. Ribuan tahun lalu, manusia telah tinggal di Sundaland. Mereka hidup dari alam, berburu, meramu, bertahan. Mereka berjalan bebas dari Sumatera hingga ke ujung Kalimantan, membentuk komunitas, budaya, bahkan mungkin peradaban awal. Namun, saat air laut mulai naik, rumah mereka perlahan menghilang. Tanah tempat mereka hidup ditelan oleh samudra. Manusia pun berpencar ke arah utara. Mereka menyeberang ke daratan Asia, Vietnam, Thailand, Laos. Ke arah barat, menyusuri pesisir menuju India dan Sri Lanka. Ke arah timur, mereka melintasi jalur daratan ke Filipina, Taiwan, hingga Pasifik. Gelombang migrasi ini bukan hanya perpindahan fisik. Mereka kawin silang dengan suku-suku yang telah lebih dahulu tinggal di berbagai wilayah. Hasilnya, Asia Tenggara hari ini wajah-wajah yang berbeda, bahasa-bahasa yang beragam, budaya yang saling terhubung, tapi juga unik di tiap wilayah. Bukti DNA yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara pribumi Malaysia yang disebut orang asli dengan kelompok Asia Selatan, dua populasi yang terpisah ribuan kilometer, namun berasal dari akar yang sama, Sundaland. Banyak ilmuwan kini percaya bahwa sebelum sejarah ditulis, sebelum prasasti pertama dipahat, peradaban manusia telah tumbuh di Sundaland. Sebuah awal yang kini hanya bisa ditelusuri lewat gen, bahasa, dan sedikit jejak di tanah yang tersisa. Di luar pilar-pilar Hercules, terdapat sebuah pulau besar, lebih luas daripada gabungan Libya dan Asia, dan dari pulau itu para penguasa datang. Plato sekitar 360 sebelum Masehi. Sejak ribuan tahun lalu, kisah Atlantis telah membingungkan dunia. Sebuah peradaban yang begitu makmur, begitu maju, namun hilang hanya dalam satu malam karena gempa, banjir, dan murka alam. Tapi, apa yang dimaksud Plato dengan pulau besar di luar pilar Hercules? Banyak yang percaya itu adalah Samudra Atlantik. Tapi kini muncul teori baru, teori yang menunjuk ke timur, ke tempat yang jauh dari Eropa, tepatnya di Asia Tenggara. Luas wilayah Sundaland hampir sama dengan yang digambarkan oleh Plato, terletak di wilayah tropis. Memiliki sistem sungai, gunung, dan lahan subur, dikelilingi laut dangkal dan gunung berapi aktif. Dan yang paling menarik, ia hilang perlahan-lahan karena naiknya air laut. Bukan dalam satu malam, tapi dalam ribuan tahun. Bencana yang sunyi namun nyata. Beberapa ahli sejarah alternatif dan geolog independen meyakini Atlantis bukan mitos, tapi kenangan samar peradaban yang hilang, yaitu Sundaland. Ada juga yang percaya kisah Atlantis hanyalah simbol. Tapi jika benar itu nyata, maka semua mata seharusnya mengarah ke Asia Tenggara, bukan ke laut dan di barat. Tapi di balik semua dugaan dan peta purba, pertanyaan besarnya adalah, apa bukti nyatanya? Teori bisa menarik, legenda bisa memukau, tapi dalam dunia ilmu pengetahuan, bukti adalah segalanya. Banyak yang mengaitkan Sundaland dengan Atlantis, tapi apakah sains mendukungnya? Salah satu suara skeptis datang dari ilmuwan Indonesia, Profesor Yahdi Zaim, ahli paleontologi dari ITB. Menurutnya, Plato menulis kisah Atlantis ribuan tahun setelah benua itu. Jika memang nyata telah tenggelam, artinya Plato tidak menyaksikannya sendiri. Ia mungkin hanya menulis ulang cerita yang telah diwariskan turun-temurun, atau hanya alegori politik belaka. Dan hingga saat ini, belum ada bukti arkeologis, tak ada reruntuhan kota, bangunan besar, atau sistem pertanian purba yang ditemukan di dasar Laut Jawa atau Laut Cina Selatan. Karena jika memang ada, semuanya kini terkubur di kedalaman lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut. Mencarinya bukan hal mudah. Para arkeolog butuh teknologi canggih dan dana besar untuk menyelam sejauh itu. Dan bahkan jika mereka menyelam, belum tentu ada yang bisa dikenali setelah ribuan tahun terkubur lumpur dan karang. Jadi, sementara geologi mengakui keberadaan Sundaland dan genetika membuktikan migrasi besar-besaran, tidak ada bukti kuat bahwa peradaban maju pernah berdiri di sana. Belum, tapi bukan berarti tak akan pernah, karena sains selalu berkembang. Faktanya, Sundaland benar-benar ada. Ia bukan dongeng, bukan teori kosong.
bukan pula mitos Atlantis semata. Ia adalah daratan nyata yang pernah menyatukan Asia Tenggara dalam satu benua tropis. Tempat manusia pertama di wilayah ini hidup, tumbuh, dan berpindah. Tempat fauna besar Asia berjalan bebas, hingga laut menelan semuanya kembali. Faktanya juga ada jejak migrasi. Manusia bergerak, kawin silang, menciptakan mosaik etnis dan budaya yang hari ini kita lihat di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Asia Selatan. Namun, fakta lain yang belum bisa dibuktikan adalah apakah di daratan besar itu pernah berdiri sebuah peradaban besar? Apakah ada kota yang hilang? Apakah Atlantis bukan sekedar kisah Plato, melainkan potongan sejarah yang pernah hidup di tempat ini? Hingga kini belum ada satupun bukti bangunan, tulisan, atau alat yang membuktikan hal itu. Bisa jadi semua terkubur jauh di bawah laut, atau bisa juga memang tidak pernah ada. Yang kita punya hanyalah jejak tanah, garis fauna, genetik manusia, dan rasa penasaran. Rasa penasaran itulah yang terus mendorong para ilmuwan menggali lebih dalam, yang membuat kita bertanya, siapa kita sebenarnya? Dari mana kita berasal? Karena mungkin sebagian dari sejarah terbesar manusia masih tertidur di bawah gelombang laut yang tampak tenang. Sundaland adalah bukti bahwa bumi kita terus berubah. Dunia yang kita tinggali kini adalah sisa-sisa dari masa lalu yang megah dan misterius. Apakah Atlantis pernah ada? Mungkin. Tapi yang pasti, Sundaland pernah berdiri, dan ia bagian dari kisah kita semua. Semoga narasi ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.